Pernah nggak sih lo ngerasa orang yang paling bikin lo insecure itu bukan orang luar, bukan juga teman kuliah, bukan juga rekan kerja, tapi justru orang yang serumah sama elu dari kecil. Kadang tanpa sadar luka terbesar kita tuh gak datang dari dunia luar, tapi dari meja makan yang sama. Dari kalimat kecil yang dulunya kelihatan sepele. Misal, tuh lihat kakak kamu bisa. Atau adik kamu aja nurut, masa kamu enggak? Dan sejak saat itu, lo tumbuh sambil mikir, mungkin emang gue gak sebaik dia. Lo belajar buat rukun sama kakak atau adik lo, tapi gak pernah belajar buat jujur. Lo tumbuh bareng orang-orang yang sama, tapi ngerasa hidup itu kayak lomba tanpa garis finish. Dan makin dewasa, lo makin sadar bahwa rasa iri, rasa pengen diakui, dan rasa pengen dianggap cukup itu gak hilang begitu aja. Gue tahu emang topik ini sensitif, tapi jujur aja, banyak dari kita masih hidup dalam kompetisi keluarga yang gak pernah diselesaikan. Kadang sebelum kita sembuh dari dunia luar, kita perlu sembuh dulu dari cerita yang dimulai di rumah kita sendiri. Di video ini, kita bakal bareng-bareng buat ngobrol secara jujur tentang rasa dibanding-bandingkan, tentang iri yang diam-diam masih kita bawa sampai sekarang, dan gimana caranya buat kita berdamai dengan itu semua. Jadi stay sampai akhir, karena bisa jadi di antara semua hubungan yang lo punya, hubungan yang paling lo butuh pahami adalah hubungan lo sama saudara kandung lo sendiri. Nama gue Stevie Thomas dan selamat datang di catatan literasi Sibling Rivalry. Di Indonesia, kita tumbuh dengan kalimat yang sama berulang-ulang. Pokoknya harus rukun sama saudara. Tapi jarang banget ada yang ngajarin gimana caranya rukun yang sehat itu. Dari kecil kita dikasih pesan, jangan iri, jangan marah, jangan ngeluh kalau ngerasa gak adil. Jadinya kita belajar satu hal, kalau mau dibilang anak yang baik, ya lo harus diem dan nurut. Masalahnya, perasaan yang ditahan-tahan itu lama-lama gak hilang. Dia cuma pindah tempat, jadi iri, jadi dingin, jadi ada jarak, atau jadi gengsi sama saudara kandung lo sendiri. Banyak banget keluarga di luar sana yang kelihatannya doang kompak, tapi sebenarnya ada sesuatu yang gak pernah dibicarain. Makan bareng tapi hening, chat keluarga rame tapi isi hati kosong. Karena di balik kata rukun itu sering ada luka yang disembunyiin dalam-dalam. Gua gak bilang rukun itu salah, tapi kalau rukun artinya pura-pura gak pernah sakit, pura-pura gak pernah merasa dibandingin, itu bukan kedamaian, itu denial namanya. Kita juga sering denger kan kalau keluarga itu segalanya. Tapi kenyataannya dia semua orang itu merasa aman di keluarganya sendiri. Ada yang ngerasa selalu kalah, ada yang ngerasa nggak pernah cukup. Ada juga yang merasa cuma dipanggil kalau lagi dibutuhin. Dan kadang semua itu dianggap wajar. Karena di budaya kita ngomong jujur soal keluarga itu kayak dosa kecil. Padahal justru disitulah letak akar masalahnya. Kita terlalu sibuk menjaga citra keluarga harmonis sampai lupa gimana caranya nyembuhin hubungan yang retak di dalamnya. Jadi, sebelum kita ngomong gimana caranya berdamai sama saudara kita sendiri, kita perlu jujur dulu bahwa banyak dari kita tumbuh dalam budaya yang ngajarin rukun, tapi lupa ngajarin gimana caranya memulihkan diri sendiri setelah disakiti sama orang yang kita sayang. Yang menarik dari hubungan kakak adik ini adalah lu bisa banget sayang sama dia, tapi di waktu yang sama lu juga pengen ngalahin dia. Lu bisa bangga waktu dia berhasil, tapi di sisi lain ada bagian kecil di hati lo yang ngerasa, kenapa bukan gue? Dan itu bukan karena lo jahat atau iri, tapi karena lu adalah manusia juga. Dalam psikologi keluarga, hal inilah yang disebut dengan sibling rivalry, kompetisi emosional antar saudara kandung. Konsep ini pertama kali dibahas oleh Sigmund Freud dan kemudian dikembangkan oleh Alfred Adler, salah satu tokoh penting dalam psikologi kepribadian. Adler bilang, setiap anak itu tumbuh dalam urutan kelahiran atau birth order yang mempengaruhi kepribadian dan rasa kompetitif mereka. Anak pertama biasanya ngerasa harus jadi contoh. Anak tengah sering berjuang biar kelihatan. Anak bungsu tumbuh dengan ekspektasi sekaligus perlindungan yang berlebihan dari orang tua. Jadi, tanpa sadar, keluarga adalah tempat pertama kita belajar apa itu cinta, sekaligus apa itu kompetisi dan persaingan.
Riset dari University of Cambridge di tahun 2019 juga menemukan bahwa sibling rivalry bisa muncul sejak anak itu usia 18 bulan, bahkan sebelum anak itu bisa ngomong lancar. Dan persaingan itu bisa bertahan sampai dewasa, apalagi kalau dulu tumbuh di keluarga yang sering ngebanding-bandingin. Misal, waktu kecil lo sering dengar, lihat tuh kakak kamu lebih rajin, atau adik kamu aja bisa, masa kamu enggak? Kata-kata kayak gitu bisa nempel di pikiran bawah sadar dan akhirnya jadi semacam pola pikir. Kalau gue nggak menang dari dia, berarti gue pecundang. Makanya banyak orang dewasa yang tanpa sadar masih ngebawa perasaan kompetitif itu sampai sekarang. Ke kerjaan, ke hubungan, atau bahkan ke cara mereka menilai diri mereka sendiri. Tapi sebenarnya sibling rivalry ini nggak selalu buruk. Dalam kadar yang sehat, dia bisa jadi bahan bakar buat lo berkembang. Lo jadi disiplin, lebih ambisius, bahkan lebih sadar diri. Masalahnya muncul waktu kompetisi itu terus lo bawa-bawa sampai sekarang dan lo gak sadar itu. Waktu lo merasa harus tetap ngebuktiin sesuatu bahkan ke orang yang gak lagi lo saingin. Itulah yang disebut dengan latent rivalry. Rivalitas yang gak kelihatan tapi dia masih ngatur emosi dalam diri lo. Riset dari Psychology Today di tahun 2021 juga bilang 1 dari 3 orang dewasa masih punya hubungan yang tegang dengan saudaranya. Dan 80% diantaranya mengaku penyebabnya bukan uang atau warisan, tapi perasaan yang selalu dibanding-bandingkan dan gak pernah diakui sejak kecil. Jadi kalau sekarang lo masih ngerasa, kok gue masih pengen diakui ya itu wajar. Karena sebenarnya lo gak lagi saingan sama kakak atau adik lo. Lo cuma berusaha nyembuhin versi kecil diri lo yang dulu pengen banget didengar, pengen banget diakui, tapi gak tahu gimana caranya untuk ngomong. Jujur aja, di banyak keluarga, anak favorit itu nyata, walau nggak pernah terucap. Kadang bentuknya sederhana, yang satu selalu dipuji dan yang lain selalu dikritik. Yang satu selalu dipercaya dan yang lain selalu diawasi. Pelan-pelan itu jadi pola. Yang favorit tumbuh dengan beban harus selalu tampil sempurna. Dan yang terlupakan tumbuh dengan keyakinan, gue ini emang kurang. Masalahnya, pola ini gak berhenti di masa kecil. Dia ngikut terus sampai dewasa. Menyamar jadi perfeksionis, people pleasing, gengsi, atau bahkan sinis. Kita kerja bukan karena cinta berkembang, tapi karena takut salah. Kita menjauh bukan karena benci, tapi karena udah capek dibanding-bandingin. Dampaknya bisa berlapis. Ke diri sendiri, harga diri jadi rapuh, sulit merasa cukup, selalu mencari validasi ke eksternal. Ke relasi, komunikasi jadi dingin, sensitif terhadap keberhasilan saudara sendiri, persaingan pasif yang jadi melelahkan. Ke kehidupan sehari-hari, keputusan karir, pasangan hidup, bahkan gaya hidup bisa digerakkan oleh narasi yang lama dari kecil. Gua harus buktiin sesuatu. Yang lebih bikin kita nggak sadar, semuanya kita anggap normal. Kita tetap senyum di foto keluarga, kirim emoticon di grup WhatsApp, tapi di dalam hati ada jarak yang nggak pernah dijembatani. Pertanyaannya sekarang, mau sampai kapan narasi ini memimpin dan membebani hidup lo? Apakah lo akan terus mengejar versi diri lo yang haus pujian dan pengen diakui? Atau lo mau nulis ulang definisi cukup versi diri lo sendiri? Dan buat lo yang merasa favorit, lo juga adalah korban ekspektasi. Lo capek jadi simbol kebanggaan, lo juga takut gagal karena takut mengecewakan keluarga. Jadi siapapun lo dalam keluarga, yang di depan panggung atau di belakang layar, kita semua lagi berhadapan dengan warisan luka yang lama, kebutuhan untuk diakui tanpa syarat. Hubungan antar saudara itu kayak rumah tua yang masih berdiri, tapi udah penuh debu, penuh kenangan, dan gak pernah bener-bener diberesin. Kalau mau beneran pulih, kita harus berani bersihin pelan-pelan. Bukan buat nyalain siapapun, tapi buat mulai dari awal dengan versi diri yang lebih dewasa, lebih sadar, dan lebih bijaksana. Gue nyebut ini sibling detox. Cara buat riset ulang hubungan yang udah lama gak sehat sama saudara kandung lo sendiri. Ada 5 langkah sederhana tapi dalam dan semuanya lo bisa mulai hari ini. Langkah pertama, sadari dan akui perasaan lo sendiri. Lo gak bisa sembuh dari sesuatu yang lo pura-pura gak ngerasain itu. Kalau lo iri, lo kecewa atau terus ngerasa dibanding-bandingin, itu valid. Jangan buru-buru nyalahin diri lo. Contohnya, lo lihat saudara kandung lo sukses duluan, terus lo ngerasa kecil. Biasanya kita langsung bilang ke diri kita sendiri,
Aduh, gue jahat banget sih iri sama dia. Padahal rasa iri itu sering muncul karena lu juga pengen diakui di keluarga. Jadi sebelum kita menyembuhkan hubungan, sembuhin dulu rasa bersalah dalam diri lo karena punya perasaan itu. Langkah kedua, pisahkan identitas lo dari narasi keluarga. Kadang lu gak sadar, lu masih hidup di narasi lama yang dikasih sejak lo kecil. Lu tuh anak pertama, harus kuat. Lu tuh adik, jangan banyak protes. Sekarang lu udah dewasa, tapi kalau lu masih jalanin pakai narasi lama, coba deh lu mulai refleksi. Siapa diri lu di luar semua peran itu? Lu bukan cuma si sulung, lu bukan cuma si bungsu, atau lu bukan si anak gagal. Lu adalah individu yang merdeka yang bisa nentuin jalan sendiri hidup lu. Contohnya, kalau lu sering ngalah karena terbiasa jadi penengah, mulai deh belajar untuk berani ngomong enggak dengan tenang. Kalau lu merasa sering diremehin, mulai deh tunjukin kemampuan lo tanpa perlu pembuktian yang agresif. Langkah ketiga, lakukan role reverse. Pahami dari sudut pandang mereka juga. Kadang yang lo anggap itu privilege buat mereka, ternyata itu beban juga buat mereka. Kakak lo yang lo kira selalu disayang sama bokap nyokap, mungkin tumbuh dengan rasa takut gagal. Adik yang lo kira dimanja, mungkin tumbuh dengan rasa nggak pernah dianggap serius di dalam keluarga. Coba sesekali sebelum lo ngejudge, tanya dari hati lo, gimana ya rasanya kalau gue hidup jadi dia? Contohnya, lo bisa mulai nih ngobrol ringan sama kakak lo misalnya. Lo pernah gak sih merasa capek jadi harus sempurna terus? Mungkin dari situ lo bakal kaget betapa banyak luka kalian yang sebenarnya sama, cuman bentuknya aja yang beda. Langkah keempat, bangun ulang hubungan tanpa topeng peran. Setelah lo ngerti diri lo dan mereka, baru deh bangun komunikasi pelan-pelan sama saudara kandung lo. Tapi bukan dari posisi anak kecil lagi, karena secara lo dan dia udah sama-sama dewasa. Contohnya, lo bisa bilang nih ke kakak lo, dulu gue sering banget dibanding-bandingin sama lo, tapi sekarang gue ngerti lo juga punya tekanan lo sendiri. Gue cuman pengen hubungan kita lebih enak dan lebih sehat ke depannya. Simple, gak banyak drama, tapi jujur. Kan gak apa-apa juga kalau mereka belum siap dengan energi yang sama. Healing itu gak harus bareng, asal lo mulai dengan niat yang baik. Langkah kelima, terapin boundaries dan kasih ruang. Nggak semua hubungan kakak adik itu bisa langsung akrab. Kadang yang lo butuhin itu bukan dekat lagi, tapi damai lagi. Jadi batasin komunikasi kalau itu bikin lo stres. Tapi jangan tutup pintu itu sepenuhnya. Misal, lo bisa nih mulai dari hal yang kecil. Kirim ucapan selamat ulang tahun, kasih respon singkat di grup keluarga, atau sekedar nanya kabar tanpa drama di masa lalu. Lu gak harus melupakan semuanya, tapi lu bisa belajar berdamai tanpa luka baru. Kadang hubungan keluarga ini tuh bukan soal siapa yang benar atau siapa yang salah, tapi siapa yang lebih dulu berani buat sadar. Jadi mulai sekarang, jangan kejar hubungan yang sempurna, kejarlah hubungan yang jujur. Karena kedewasaan itu bukan ketika lo berhenti iri, tapi ketika lo bisa bilang, gue pengen hubungan kita lebih sehat, bukan lebih menang. Dan percaya deh, begitu lo bisa ngucap itu, lo udah selangkah lebih maju dari luka lama yang dulu ngebentuk lo. Kadang kita tumbuh dengan definisi rukun yang salah. Kita pikir rukun itu harus selalu akrab, selalu sepakat, selalu bareng. Padahal rukun yang sejati kan bukan soal gak pernah berkonflik, tapi soal bisa jujur tanpa kehilangan rasa sayang. Lo bisa banget berbeda sama saudara lo, tapi tetap tulus mendoakan mereka. Lo bisa punya luka, tapi gak lagi membenci. Filsuf Tiongkok Lao Tzu pernah bilang, kedamaian datang bukan dari menghindari badai, tapi dari berdiri tenang di tengahnya. Artinya, kedewasaan itu bukan berarti hidup tanpa konflik, tapi tahu gimana caranya nggak ngebiarin konflik itu ngambil alih hati lo. Sementara Aristoteles bilang, to perceive is to suffer. Untuk bisa memahami, lo harus berani merasa. Dan itu yang sering kita lupa. Kita pengen rukun, tapi nggak mau untuk merasa. Padahal rasa sakit itu adalah bagian dari proses memahami diri sendiri dan saudara kandung lo. Di sisi lain, Khalil Gibran juga nulis, keluarga bukan hanya darah dan nama, tapi tempat di mana jiwa belajar arti kasih dan luka. Dan gua rasa di titik ini kita semua lagi belajar hal yang sama, bahwa mencintai keluarga emang gak selalu indah, tapi tetap penting. Karena kadang keluarga yang harmonis itu bukan yang gak pernah retak, tapi yang berani menambal retaknya dengan kejujuran dan pengertian. Kadang
Cara berdamai dengan saudara kandung lo adalah dengan berdamai dulu dengan versi kecil dari diri lo yang dulu pengen diakui dan dianggap cukup. Karena pada akhirnya kita semua sama-sama adalah anak kecil yang tumbuh dari rumah yang sama, cuman cara mencintai dan bertahannya aja yang berbeda. Jadi mulai hari ini, jangan kejar hubungan keluarga yang sempurna. Kejarlah hubungan yang jujur, yang mungkin gak selalu dekat, tapi gak lagi saling menyimpan luka. Gue tahu gak semua hubungan itu bisa langsung pulih dengan cepat. Tapi setidaknya lo bisa berhenti nyalahin dan mulai memahami. Dan itu udah langkah besar buat lo yang pengen tumbuh lebih dewasa secara emosional. Kalau lo ngerasa video ini bermanfaat, share ke temen lo atau ke orang lain yang mungkin lagi butuh berdamai dengan keluarganya. Sampai ketemu di video berikutnya, jaga hati lo, jaga hubungan lo, dan jangan lupa kedewasaan itu dimulai dari keberanian untuk jujur sama diri sendiri.